gugatan imaterial ini apa? Terkait dengan hak-hak kemanusiaan. Jadi 5 miliar itu terkait dengan hak dari orang yang membesarkan Reza. Adanya kewajiban yang tidak dipenuhi ini, tentunya ini menurut kami sebagai tim kuasa hukum ini adalah sebuah pelanggaran hukum. Kalau di luar negeri itu bisa besar banget. Itu besar banget karena nilai kemanusiaan itu di luar negeri sangat besar. Polemik hukum antara Denada dengan seorang pria bernama Reza Rizky Rosano yang mengaku sebagai anak biologisnya kembali berjalan di ranah pengadilan. Hari ini, tepatnya pada tanggal 15 Januari 2025, pihak Denada dan akan dipertemukan secara langsung dengan para penggugat dalam agenda mediasi kedua. Seperti diketahui, dalam gugatan ini, Denada tak hanya berhadapan dengan Reza, tetapi juga paman dan bibinya, yakni Dino Rosano dan Ratih Puspita Dewi. Lewat pihak manajemen, putri almarhumah Emilia Contessa itu sudah menyatakan sikap. Hal itu dibagikan lewat sebuah pesan tertulis yang dibagikan oleh akun resmi manajemen. Ya kalau komentar sih monggo silakan tanya ke Mbak Denadanya. Sepanjang ini kalau dari kami, ya hubungan kami, ya jangan langsung ke yang pokok perkara lah nanti prematur. Ibarat kita kan pinginnya sampai dan langsung ke masalahnya kan. Karena ini sudah masuk ke register pengadilan itu ya kami hormati hukum yang berlaku. Situasi ini tentu bukan hal mudah bagi Denada. Kami memahami perhatian dan pertanyaan yang muncul. Namun agar tidak bergulir terlalu berlebihan, kami sampaikan bahwa saat ini Denada dan tim hukum sedang mempelajari dan menelaah secara cermat yang berkaitan dengan gugatan. Untuk menjaga ketenangan dan kejelasan informasi, kami mohon pengertian agar diberikan ruang dan waktu bagi Denada. Seraya pihak Denada yang akhirnya muncul menunjukkan sikap, terkuak fakta baru yang cukup menggemparkan dari kuasa hukum pihak penggugat. Ya, berdasarkan penjelasan para kuasa hukum, baru terkuak bahwa hal utama yang dipersoalkan oleh penggugat bukanlah perihal penentangan terhadap Reza. Akan tetapi, tentang dugaan tidak dipenuhinya hak-hak dari Reza yang menyebabkan kerugian bagi pihak penggugat 2 dan 3, yakni paman dan bibi dari Denada. Oleh karena itulah, tercetus angka gugatan sebesar 7 miliar rupiah. Lantas seperti apakah penjelasan pihak kuasa hukum Reza maupun Dino Rosano terkait poin utama gugatan mereka? Poin dari gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum. Jadi kenapa kita katakan perbuatan melawan hukum? Karena ini dilatar belakangi oleh adanya keresahan dari tergugat penggugat 1 yang merasa hak-haknya selama menjadi seorang anak itu tidak dipenuhi oleh tergugat yang notabene diketahui akhir-akhir ini sebagai ibunya. Nah, karena ada perbuatan yang dianggap melanggar hak dan kewajiban dalam sebuah aktivitas kehidupan, maka kami sebagai kuasa hukum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan dasar tidak adanya pemenuhan kewajiban dari tergugat kepada penggugat 1. Jadi poinnya itu di situ. Karena tidak adanya kewajiban sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat 1. Nah, kami berharap melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi ini kami meminta keadilan agar kerugian yang dialami oleh penggugat 1 ini bisa dipenuhi oleh tergugat yang notabene sebagai orang tua biologis atau ibu kandung yang sudah mestinya memberikan kewajibannya selama si penggugat ini mulai dari kecil sampai usia dewasa. Jadi latar belakang diajukan gugatan seperti itu. Jadi fokus yang belakangan ini memang agak sedikit aksentuasi itu
dinilai sama teman-teman pers ini bahwa seakan-akan saya memperjuangkan ya di sini ini ada namanya istilah penelantaran anak. Padahal sebetulnya bukan. Meskipun mutatis mutandis, yang namanya penelantaran anak itu juga termasuk dalam gugatan saya. Premis gugatan saya ini meminta pertanggungjawaban Denada ya. Dari siapa? Dari pihak yang merasa dia dititipkan sebagai anak, yang memiliki hak sebetulnya secara hukum sekalipun. Jadi paman dan bibinya ini punya hak secara hukum itu untuk menagih sebetulnya biaya nafkah, baik pendidikan, perawatan, ya, pengobatan, habis itu biaya hidup, itu semuanya itu ditanggung sama pihak yang mengasuh. Sekarang pertanggungjawabannya Denada gimana? Kok kita titip di daycare aja kita sudah ada hitungannya per jam dan per hari kok. Ini 24 tahun gitu loh, satu pampers pun tidak pernah selai pun dibelikan gitu loh. Kan lucu kan? Adanya kewajiban yang tidak dipenuhi ini, tentunya ini menurut kami sebagai tim kuasa hukum ini adalah sebuah pelanggaran hukum. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Karena apa? Kewajiban-kewajiban itu selama ini tidak diberikan oleh tergugat kepada penggugat. Nah, dari kewajiban-kewajiban itu kami meminta hak-haknya baik material maupun imaterial. Yang itu kita akumulasi semenjak penggugat satu ini kecil sampai berusia dewasa seperti saat ini. Dan itu konteksnya penggugat ini adalah anak kandung dari tergugat. Kisah pilu dugaan penelantaran yang dirasakan oleh Ressa Rizky Rosano selama 24 tahun lamanya, belakangan ini memang berhasil menyita perhatian orang banyak. Terutama langkah hukumnya, yaitu melayangkan gugatan perdata kepada Denada dengan jumlah tuntutan ganti rugi 7 miliar rupiah. Hal itu pula yang akhirnya menuai reaksi menohok dari advokat kondang berdarah Batak, Hotman Paris Hutapea. Kalau di luar negeri itu bisa besar banget. Itu besar banget karena nilai kemanusiaan itu di luar negeri sangat besar. Itu bisa mengarah pidana tapi belum ada contoh presiden. Berarti seperti Paling-paling bisa perbuatan melawan hukum. Menanggapi viralnya gugatan 7 miliar rupiah yang bergulir liar dan menjadi perdebatan sengit di mana-mana, pihak kuasa hukum Dino Rosano pun buka suara. Mengingat saat ini, advokat senior Hotman Paris Hutapea saja sampai ikut angkat bicara. Ya, lewat panggilan video dengan awak media, Ronald Armada pun menjelaskan secara rinci bagaimana penjabaran dari gugatan 7 miliar rupiah yang ia layangkan untuk Denada. Lantas, seperti apakah penjelasan Ronald Armada? Begini ya, jadi saya kan sudah bilang mulai awal. Jadi konseptor yang pertama kali dari teman-teman saya kuasa hukum itu adalah saya. Itu makanya konsekuensi yuridis sekalipun termasuk adanya potensi untuk gugatan laporan adanya pencemaran nama baik saya yang maju di depan. Ya. Jadi gugatan material itu 2M. Jadi itu saya formulasikan dari biaya ganti rugi mulai dari Ressa ini kecil, ya kan, uang pampers, uang pendidikan TK, SD, SMP, SMA dan sebagainya lah. Yang itu nanti akan kita buktikan di pengadilan. Kalau yang 5M itu gugatan imaterial. Pembuktiannya adalah saya selama ini tidak pernah kau kasih nafkah, kau di mana, aku di mana, uang sekolah saya tidak dibayar, itu pembuktiannya. Kebetulan sekali salah satu tadi itu saya lihat berita itu ada komentar di Bang Hotma. Bang Hotma itu berbicara tentang konsep gugatan imaterial. Apa? Gugatan imaterial ini apa? Terkait dengan hak-hak kemanusiaan. Jadi 5 miliar itu terkait dengan hak dari orang yang membesarkan Ressa, di mana dia yang tidak ikut berbuat apa-apa tetapi kena sanksi sosial. Apa sanksi sosial? Wah, ibu tidak pernah hamil, kenapa kok sekarang saya lihat sudah punya anak itu loh. Itu yang harus disembunyikan, yang selama ini Denada sekalipun tidak mau, sekalipun mengucapkan rasa terima kasih, ya kan, tanya gimana kabarnya tante, terima kasih atas perjuangan pengorbanan yang sudah menanggung rasa malu akibat perbuatan saya, itu tidak pernah. Di balik semua polemik hukum yang kadung berjalan di pengadilan, rupanya masih terdapat banyak fakta yang belum terbuka secara transparan. Setidaknya,
Hal itulah yang dituturkan oleh pihak kuasa hukum Dino Rosano dan Ratih Puspita Dewi. Ya, Ronald Armada selaku kuasa hukum menjelaskan bahwa banyak cerita dan pengakuan tidak enak yang diduga dilakukan oleh Denada terhadap Dino Rosano dan Dewi Puspita Sari. Padahal selama 24 tahun ke belakang, mereka telah bersedia membesarkan Dino. Lantas mungkinkah gugatan ini merupakan puncak kekecewaan yang telah mereka pendam sejak lama? Jadi Denada itu kenapa saya sampai mengangkat perkara ini di gugatan itu ya sampai ke meja hijau, karena Denada itu sudah membuat yang namanya ibu saya itu menangis. Itu loh, sampai hampir pingsan kemarin itu karena ada peristiwa hukum, ada tuntutan kepada ibu saya. Itu yang membuat saya gemes. Nanti kalau latar belakang ini sudah saya buka nanti di pembuktian, nanti tambah potensial loss itu tambah luar biasa nanti terjadi sama dia itu. Itu aja sudah. Dan satu lagi catatannya, tidak ada seorang pun anak di dunia ini ya yang membiarkan ibunya itu tertekan secara psikis. Itu aja sudah. Jadi dalam perkara ini ada 3 penggugat. Penggugat 1 itu Reza itu sendiri, penggugat 2 itu adalah orang tua yang mengasuh Reza selama ini bernama Dino. Penggugat 3-nya itu adalah istri dari si Pak Dino tadi itu. Jadi kalau mau minta maaf Denada itu bukan pertama kali bukan ke Reza, pertama kali bukan ke mertua saya yang laki-laki, tetapi ke mertua saya yang perempuan. Itu makanya karena hukum fikih ini berbicara bahwa mertua saya itu sama dengan ibu kandung derajatnya, maka kaki saya itu sudah ada di telapak kakinya itu. Itu makanya kalau Denada mau macam-macam, hadapi dulu anaknya daripada dia macam-macam dengan ibunya. Itu aja. Dan satu lagi ya, yang tidak pernah saya tunjukkan di media massa manapun ya, biar saya sampaikan di Mbak ini ya. Yang bikin saya gemas itu Denada itu telah membiarkan proses silaturahmi ya dari orang tua saya, inkasu mertua saya, perempuan maupun yang laki-laki datang ke Jakarta dibiarkan duduk di trotoar selama 3,5 jam berturut-turut 2 hari. 2 hari berturut-turut itu sudahlah kalau kita berbicara tentang konsep asas kepatutan sudah nggak masuk itu. Tata krama, etika santun sudah nggak ada itu. Itu makanya saya mau mengajari lewat gugatan ini gitu loh. Itu aja. Menepi dari perjuangan keras Reza Rizky Rosano dan 2 penggugat lainnya, hidup Denada kini tampak mulai membaik. Ia yang sebelumnya sempat terhimpit kesulitan dalam proses penyembuhan sang putri tercinta, kini mulai bisa tersenyum dengan lebar. Denada mulai dibanjiri pekerjaan. Salah satunya dengan memegang tokoh penting di salah satu acara pencarian bakat di stasiun televisi swasta. Dan pada penghujung tahun 2025 silam, Denada juga kembali mempercantik diri dengan melakukan operasi di salah satu bagian tubuhnya. Alhamdulillah kabar baik, sudah senang banget, udah berkegiatan lagi, udah balik ke Indonesia lagi, udah berkegiatan lagi, udah kerja lagi, alhamdulillah. 15 hari aku di Thailand total, 27 sampai tanggal berapa kemarin tuh, pokoknya 15 hari lah total. Aku ke Thailand, ke Bangkok, kebetulan juga emang aku melakukan operasi lagi kemarin di sana dengan rumah sakit yang sama seperti yang waktu aku operasi hidung di bulan Juni lalu, karena memang awalnya sebetulnya aku ingin melakukan operasi 2 ini di 1 kali prosedur, gimana ya ngomongnya. Pokoknya jadi sebetulnya kepengennya bulan Juni lalu waktu aku operasi hidung, kepengennya aku melakukan juga yang aku lakukan kemarin. Tapi banyak pertimbangan-pertimbangan dan juga atas saran dan rekomendasi dari dokter, maka akhirnya kita pisah menjadi 2 kali prosedur gitu. Jadi bulan Juni kemarin hidung, lalu tanggal 28 kemarin November aku melakukan operasi yang satu lagi, operasi untuk payudara. Itu kemarin di akhir November tanggal 28. Sebenarnya mungkin kalau alasannya gitu ya, alasannya aku melakukan itu kemarin purely karena ingin mempercantik diri. Udah, itu aja. Itu yang paling gampang dan aku rasa itulah yang paling utama gitu. Memang secara teknisnya sendiri ada hal-hal seperti misalnya ya mungkin karena usia, juga karena aktivitas sehari-hari, juga mungkin karena aku juga baru aja
turun berat badan yang cukup signifikan, jumlah turun berat badannya, sehingga itu ada menyebabkan perubahan-perubahan lah di beberapa bagian tubuh aku. Salah satunya di payudara, sehingga aku memutuskan untuk mempercantik dia gitu. Apalagi aku sendiri saat ini masih bekerja aktif, masih profesinya juga masih aktif gitu. Jadinya ya itu, akhirnya aku memutuskan untuk itu. Terlepas dari itu semua, pusaran kontroversi kemunculan Ressa Rizky Rosano tampaknya telah bergulir liar kemana-mana dan menyeret nama-nama besar lainnya. Terbaru, telah ikut terseret nama pesinetron era 2000-an, yakni Tengku Ryan. Entah dari mana datangnya, isu yang menyebut Tengku Ryan sebagai ayah biologis dari Ressa kini berhembus kencang di dunia maya. Hal itu sejatinya bukan tanpa alasan. Pasalnya, pada tahun 2000 silam, Tengku Ryan sempat diisukan menjalin hubungan asmara dengan Denada. Belum lagi, ada pula yang menyebut paras Ressa serupa dengan Tengku Ryan. Mohon maaf, kalau itu di luar koridor saya, ya. Saya tambahkan boleh Pak? Boleh, Sebentar. Kalau itu di luar koridor saya, jadi saya hanya berbicara tentang apa yang saya ketahui secara faktual dan itu terjadi, insya Allah. Tapi kalau saya tidak ketahui, saya tidak ikut komentar kalau soal itu. Itu urusannya Denada itu. Mau siapa bapaknya tidak ada urusan. Tetapi kalau dari konsepsi hukum perdata, ya, di hukum perdata itu kan sudah tertulis bahwa anak yang lahir di luar perkawinan itu memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Yang saya minta pertanggungjawaban ini ibunya, bukan bapaknya, itu aja sudah. Kalau terkait dengan identitas bapaknya, saya nggak ikut campur itu. Saya hanya berbicara tentang konteks perdata bahwa anak yang lahir di luar perkawinan itu memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Saya nggak mau bilang itu bapaknya mau tanggung jawab apa enggak, itu urusan belakang. Dan saya nggak tahu itu soal itu. Bila mana tergugat ini menolak sebagai orang tua dari penggugat, silakan dibuktikan. Bila mana tergugat ini mengakui sebagai orang tua dari penggugat, maka silahkan dibuktikan upaya-upaya apa yang sudah menjadi kewajibannya yang telah dilakukan oleh tergugat selama ini dalam memenuhi hak-hak dari penggugat satu. Anak yang lahir di luar perkawinan, di luar pernikahan itu memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Jadi di dalam pasal 3 KUA Perdata juga berbicara bahwa tidak ada seorang pun juga, ya, atau melalui hukuman apapun yang dapat dia mengalami. Ini tak tarik garis lurus ya, biar nanti kuasa hukumnya sana nanti bisa mencerna omongan saya. Tidak dapat yang namanya mengalami kematian keperdataan, hak keperdataan maupun hak kemerdekaan. Artinya apa? Kalau terjadi peristiwa hukum, kalau bahasa hukumnya namanya apa? Namanya ab intestato, audzubillah min dzalik ya. Kalau terjadi kematian terhadap Denada, maka Ressa ini saya perjuangkan dia harus menjadi ahli warisnya yang sah secara undang-undang. Itu aja. Garisnya ke situ. Jadi takutnya nanti kalau anak ini nggak dapat pengakuan, maka haknya nanti apa ya, bisa dimasi nanti entah sama adiknya, entah sama pamannya. Bang, itu namanya yang kita perjuangan di sini itu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.